Kita bersatu dalam doa. Tuhan, hadirlah dalam perbaktian kami ini, dan Engkau tahu bahwa hamba siap untuk memberikan firman-Mu. Bantu hamba, jamah lidah hamba, biarlah kiranya firman yang akan disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Hadirlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Doa ini kami layangkan melalui anak Yesus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Shalom. Selamat sahabat buat kita semua. Saya besar harapan bahwa kita semua dalam keadaan damai, sukacita, terberkati. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada BWA. Karena dari pagi sekolah sahabat hingga pada siang ini BWA begitu semangat untuk melayani Tuhan. Saya melihat kekompakan dan saya berharap tidak hanya berhenti sahabat ini. Tapi pelayanan Tuhan masih banyak yang akan kita lakukan. Saudaraku, sebelum saya tiba ke firman yang akan saya bagikan, saya mau memperkenalkan dulu apa sih yang disebut dengan BWA. Karena apa? Seringkali kalau kita bicara, tolong BWA berkumpul. Yang hadir itu cuma ibu-ibu. BWA itu bukan ibu-ibu. BWA itu panjangannya Bakti Wanita Advent. Lalu siapa wanita? Semua wanita tidak terkecuali. Karena tidak ada batasan umur, BWA itu umurnya sekian sampai sekian, tidak. Tapi wanita dialah yang menjadi BWA. Nah kebetulan 2 tahun ke depan saya menjabat jadi ketua BWA. Tantangannya cukup besar. Kenapa? Karena sudah beberapa gereja yang saya jalani, kelihatannya departemen BWA itu nggak kelihatan sebenarnya. Karena sampai saat ini juga saya sebenarnya BWA itu melakukan apa ya? Jadi saya sering berbincang dengan Pak Edi, dengan Pak Pendeta. Saya katakan BWA itu sebenarnya mengerjakan apa? Karena kita beberapa kali diundang, berkumpul. Tapi ketika terjadi pertemuan dengan conference, yang dibahas beda. Enggak seperti harapan kita. Tapi saya puji syukur hari Sabtu kemarin, di khotbah ini saya benar-benar disupport oleh Pak Edi. Dan Pak Edi ini memang luar biasa kalau berbicara tentang Advent ya. Luar biasa, kayaknya semua tahu gitu. Kalau kita kan cuma tahu kulit-kulitnya aja gitu. Kalau Pak Edi semuanya tahu. Baik. Ini ilmu baru yang saya dapat dari Pak Edi. Ternyata kita punya direktur di GC, Women Ministry, inilah direktur BWA kita. Luar biasa bukan? Jadi departemen BWA itu bukan ecek-ecek saudara. Dia memotivasi sebenarnya. Dan Ibu Galina ini profesor teologia. Dan dia itu orang Rusia. Hidup di zaman komunis. Dan dia juga wanita tangguh. Dia bersekolah di dalam tekanan komunis. Cerita Pak Edi, saya juga cari-cari ceritanya gak dapet. Jadi dia profesor teologia, penulis, peneliti, pembicara itu banyak sekali ilmu yang beliau punya. Dan itu semuanya untuk wanita Advent. Lalu saudara dia punya filosofi. Jadi BWA itu ada filosofinya, departemen BWA punya filosofi. Kita baca, menjunjung tinggi, mendorong, dan memotivasi wanita Advent. Kemudian visinya, perempuan diberdayakan dan dibina untuk memenuhi potensi yang diberikan Tuhan. Perempuan diberdayakan dan dibina. Ini tugas siapa? Ini tugas siapa? Itu visi loh, itu visi departemen BWA kita. Makanya saya bilang tadi tidak main-main. Kemudian misinya mengangkat Kristus di dalam gereja dan dunia. Jadi maksudnya
Kalau perempuan tidak diberdayakan dan tidak dibina, dia tidak mengerti apa yang mau dilakukan. Jadi perempuan itu harus dibina, harus diberdayakan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah target pekerjaan BWA. Banyak sekali. Ini semuanya PR yang harus dilakukan selama 2 tahun ini. Saudara-saudara silakan baca. Sebenarnya ini tugas BWA. Jadi ada manfaatnya departemen itu dibangun. Nah masalahnya, apakah gereja Advent sudah melakukannya? Nah saya ingin MCC yang akan melaksanakan ini. Nah rencananya akan bekerja sama dengan SS, PP, Dorcas, dan BWA. Tapi apakah kami berempat bisa melakukan ini saudara? Makanya tadi pas saya lihat di depan ini, BWA bernyanyi, wah saya pikir rame juga ya. Tapi kalau udah diajak dalam pekerjaan, kok kayaknya cuma 1-2, yang lain hilang gitu. Saudara yang kekasih, saya nggak mau ini cuma planning doang. Pengennya ini jalan gitu. Cuman memang berat. Nah, dibutuhkan, apa yang dibutuhkan di sini? Wanita tangguh. Dibutuhkan wanita tangguh untuk dalam satu pekerjaan. Kalau wanitanya nggak tangguh, nggak bisa. Ya. Jadi judul khotbah yang akan saya bawakan adalah wanita tangguh. Saya berikan gambar hati yang hitam di sini. Hati itu kan harusnya merah ya. Tapi saya kasih hitam. Kenapa saudara? Jadi beberapa minggu yang lalu Pak Pendeta minta BWA mengambil bahagian karena Hari Kartini. Saya langsung berpikir, oh iya Hari Kartini. Nah selama ini yang kita tahu Kartini itu ibu emansipasi dan kesetaraan dan hanya bicara pendidikan. Saya penasaran, benar gak sih memang cuma pendidikan yang dibahas? Lalu saya baca biodata hidupnya, inilah yang terjadi. Hati yang hitam itu adalah belenggu. Belenggu dan problema yang dihadapi oleh wanita di masa Ibu Kartini. Dan judul ini pun saya termotivasi, terinspirasi dari kehidupan beliau. Mungkin saudara tidak pernah mendengar bahwa inilah yang diperjuangkan oleh Kartini. Menghilangkan perbedaan, melarang poligami, meniadakan kebiasaan patuh yang tidak wajar, menghilangkan pernikahan paksa dan di bawah umur, mendapatkan pendidikan yang layak untuk wanita. Ini yang 5 ini semua. Ada lagi tambahannya sebenarnya, tapi ini yang paling prioritas yang dirasakan oleh wanita zaman Kartini di masa itu. Sehingga hatinya terbelenggu. Penuh dengan penderitaan. Menghilangkan perbedaan. Kartini adalah Raden Ajeng Kartini, berdarah biru. Memang benar, karena ayahnya seorang berdarah biru, seorang Raden Mas. Seorang bupati. Tapi saudara tahu siapa ibunya? Ibunya hanyalah seorang wanita biasa, rakyat biasa. Dan ibunya itu dinikahi resmi sama ayahnya. Tapi karena bukan berdarah biru, sampai akhir hidupnya, ibunya hanya seorang selir, seorang gundik saudara. Dan itu sangat menyakitkan hati Kartini. Karena tidak berhenti sampai di situ. Jadi Kartini sejak lahir tidak pernah diurus sama ibunya, karena nggak boleh. Karena ibunya tidak layak. Jadi ada rumah khusus buat yang berdarah biru. Jadi karena ibunya bukan berdarah biru, jadi ibunya tidak pernah bareng sama suaminya sama anak-anaknya. Jadi dia itu ditempatkan di rumah belakang, satu rumah dengan pekerja-pekerja di rumah. Sangat hina. Seorang ibu hanya melahirkan anak, lalu anaknya diambil. Kemudian, saudara, Kartini tidak pernah memanggil ibu kepada ibunya.
Panggilan ibunya adalah Mbak Yu, yang artinya pembantu. Kemudian jika ibunya manggil anaknya dengan sebutan Endoro, artinya majikan. Bayangkan seorang ibu majikan kepada anaknya dan anaknya panggil sebutan pembantu kepada ibunya. Begitu menyakitkan di zaman itu, terbelenggu. Dan itulah yang menginspirasi Kartini untuk menjadi seorang pejuang. Dia rasakan sendiri dalam kehidupannya. Lalu poligami, apakah ayahnya poligami? Iya. Dan istri keduanya adalah seorang raden berdarah biru, sehingga semua kekuasaan di rumah itu dan anak-anaknya, anak-anak dari ibunya Kartini dikuasai oleh si istri keduanya. Lalu kebiasaan patuh yang tidak wajar. Jadi kalau saya seorang ayah di sini, saya butuh anak saya atau istri saya datang, dia nggak boleh berjalan. Dia berjalan dengan jongkok. Dan dia tidak boleh duduk di kursi, dia hanya duduk di bawah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menunduk dan suara yang pelan. Saudara bayangkan betapa wanita tidak berharga di saat itu. Memang tidak berharga. Dan itu kelihatan di nomor 4. Pernikahan paksa. Dan umur 12 tahun. Jadi setiap wanita yang sudah berumur 12 tahun dikurung di rumah, kata mereka dipingit, tapi buat saya itu dikurung karena nggak boleh keluar kemana-mana. Dan mereka udah disediakan kamar-kamar buat tempat mereka. Untuk apa? Menunggu pria yang akan menikahi. Dan pria itu bukan pacarnya atau kekasihnya, tetapi pilihan orang tua. Mau itu kakek-kakek kah, bapak-bapak kah, nggak peduli. Kalau orang tuanya suka, nikahkan. Begitu berat perjuangan Kartini. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang layak. Dan apa yang terjadi di nomor 4 itu dirasakan oleh Kartini. Itulah awal penderitaan yang paling pahit. Sebelum itu terjadi, dia memohon kepada ayahnya supaya boleh enggak untuk dia tidak lakukan seperti itu. Karena banyak yang harus dia perjuangkan. Tapi ayahnya tidak mendengarkan. Dia dimasukkan ke dalam kamar, ke dalam rumah. Dan Kartini merasa jiwa yang terbelenggu. Dia menangis, putus asa, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saudaraku, ketika tekanan itu datang, jiwa mental Kartini adalah wanita tangguh. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia berpikir apa yang harus saya lakukan. Karena kalau saya mati dan pasrah di sini, semua yang saya cita-citakan tidak akan tercapai. Kartini menatap lilin yang nyaris padam di kamarnya. Tangannya menggenggam Alkitab terjemahan Belanda. Ia membaca 2 Korintus 4 ayat 6. Ayat inti kita yang tadi. Dari dalam kegelapan terbitlah terang. Hatinya berdesir. Bagaimana aku bisa membawa terang untuk perempuan Jawa yang terbelenggu. Sebuah Alkitab. Memang Kartini Kristen? Bukan. Orang tuanya bukan Kristen. Tapi kenapa dia bisa memiliki Alkitab? Wanita tangguh. Memilih keputusan yang pasti ketika dia memutuskan dia mau kemana. Jos Kort ini adalah sastrawan Belanda. Dia mengatakan di situ, Kartini merujuk Alkitab dan pemikiran Kristen. Siti Sudoroto, dia adalah wanita peneliti biodata tentang Kartini. Kartini terinspirasi oleh ajaran kasih dan keadilan dalam Alkitab. Ini fakta saudara. Yang dia cari pada saat di kamar itu dia terbelenggu, dia tidak tahu berbuat apa-apa. Dia mencari buku dan yang pertama dia genggam dalam pelukannya adalah buku Alkitab. Dari sanalah muncul kata-kata habis gelap terbitlah terang.
Pada saat beliau meninggal di usia 25 tahun, dia sangat muda. Perjuangannya hanya sekitar 12 sampai 13 tahun. Kemudian dia meninggal dunia. Sebenarnya buku tulisan itu bukan karangan, bukan dia sengaja mengarang, bukan. Tapi dia punya sahabat yang namanya Stella. Karena pada waktu saat di kamar itu, dia hanya membaca buku, menulis, kerajinan tangan, kemudian menggambar, itu yang dia kerjakan. Semua dilakukan itu tujuannya buat apa? Bagaimana caranya dia walaupun di dalam, tapi dia bisa memberikan sinar keluar, supaya yang di luar sana itu bisa mendapatkan apa yang sedang dia kerjakan. Kalau kita baca, ini adalah hasil tulisannya dia. Jadi dia punya teman di luar dan dia punya teman akrab yang namanya Stella di Belanda. Dia setiap hari menulis surat, setiap hari menulis surat. Dan di dalam buku itu adalah hasil surat-surat yang dia kirimkan ke teman-temannya. Dan ketika dia meninggal, surat-surat itu dikumpulkan, jadilah buku. Saya udah membaca beberapa. Dan tulisan wanita tangguh banyak sekali. Habis gelap terbitlah terang, cahaya dalam kegelapan, itu banyak sekali dia tuliskan di sana. Dan kalau kita pergi ke Monumen Indonesia, sebenarnya judul asli buku beliau itu adalah tulisannya Cahaya dalam Kegelapan. Yang dia ambil dari 2 Korintus 4 ayat 6. Saudaraku yang kekasih, wanita tangguh adalah wanita yang memutuskan sesuatu dengan benar dan di dalam kebenaran. Setelah saya tahu semua kehidupan beliau, biodata beliau, saya pikir wanita memang harus tangguh. Kalau wanita tidak tangguh, nggak ada hal-hal yang bisa dilakukan. Apa yang dimaksud dengan wanita tangguh? Kalau tadi saya dengar cerita yang saya sampaikan, kenapa Kartini berhasil? Wanita tangguh adalah wanita yang mampu dan kuat, pantang menyerah untuk terus berjuang dan bertahan dalam situasi apapun sampai tercapai apa yang dicita-citakan. Apakah cita-cita Kartini tercapai? Tercapai, saudara. Lihat sekarang kita wanita-wanita. Kita bisa bebas bersekolah, mau setinggi apapun kita mau. Kita bebas mau kemanapun kita. Berbicara dengan pasangan kita dan siapapun kita, sekarang sudah bisa kita lakukan. Itu adalah hasil perjuangan. Apakah tidak ada wanita lain yang berjuang seperti Kartini? Banyak. Cut Nyadin, pejuang dari Maluku. Tapi mereka berjuang dengan senjata. Cut Nyadin dari Aceh dan wanita dari Maluku, ada kan? Dari Maluku saya nggak tahu namanya. Ya, oke. Tuh, itulah itu. Tapi dia dengan senjata. Tapi Kartini dengan apa? Kartini adalah dengan tulisan. Kartini dengan keberanian. Karena pada saat itu usianya masih 12 tahun, saudara. Perempuan usia 12 tahun, bayangkan. Dan mungkin pertanyaan tadi saya belum jawab ya. Kenapa dia bisa mengenal Alkitab? Jadi waktu dia bersekolah, kebetulan dia bersekolah di sekolah Belanda. Dia melihat bahwa orang-orang Belanda itu begitu bebas. Bebas mau menyampaikan apapun dengan, dia berpikir kenapa mereka berbeda dengan kami. Lalu dia mencari tahu dan dia bersahabat. Dan seorang mentor, Nyonya Oving, itulah yang selalu memberikan wejangan kepada dia. Ibu Oving ini adalah salah satu istri dari pejabat yang bekerja di Jepara pada saat itu. Dan Kartini diperkenalkan dengan literatur-literatur Kristen yang ada di tempat itu. Dan dari sanalah Kartini menemukan Alkitab. Dan dia membaca buku-buku Kristen dan membaca Alkitab. Saudaraku yang kekasih, Kartini mengandalkan Tuhan saat dia tertekan. Dan wanita tangguh adalah wanita yang mampu bertahan dalam situasi apapun dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau dengan kekuatan pasti kita tidak bisa. Untuk mencapai sebuah cita-cita. Pertanyaannya, apakah kita semua di sini punya cita-cita? Pasti. Seorang ibu punya cita-cita anaknya menjadi seorang yang sukses.
Seorang wanita yang belum menikah punya cita-cita untuk mendapat pasangan yang seiman dan baik dan segala hal. Itu cita-cita. Mungkin akan menerima banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita langsung menyerah? Karena kita tidak bisa lepas dari masalah. Siapa yang hadir di sini yang gak punya masalah? Gak mungkin. Gak ada orang yang hari-harinya seenak itu, semerdeka itu dan tanpa masalah. Makanya wanita itu harus tangguh. Kemudian, mengapa seorang wanita harus tangguh? Jawabannya adalah karena berbagai masalah dan persoalan bisa datang sewaktu-waktu tanpa diundang. Itu yang membuat kita harus tangguh. Lalu wanita bisa sering katakan, tidak, perempuan itu lemah. Itu bohong saudara. Kita perempuan itu ditipu oleh dunia yang mengatakan bahwa wanita itu lemah. Tidak, wanita itu tidak lemah. Wanita itu tangguh. Kita bisa buktikan dari ayat Alkitab. Dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Manusia siapa maksudnya di situ? Karena pada masa penciptaan itu manusia satu-satunya cuma Adam. Gak ada manusia lain. Berarti sebenarnya kalau diterjemahkan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Laki-laki loh yang tidak baik kalau tidak ada perempuan. Perempuan tidak ada masalah tanpa ada laki-laki. Lah, ini ayat loh yang menyatakan, bukan saya yang menyatakan. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu, karena manusia di situ cuma Adam, cuma laki-laki satu-satunya dia. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak ada dikatakan yang lebih rendah dari manusia itu, yang sepadan. Dan dia jadi penolong. Saudara, kita perempuan penolong, menolong laki-laki. Terus hebatan mana? Penolong atau yang ditolong? Penolong saudara. Jadi jangan pernah merasa dirimu lemah. Nah ini masalahnya jadi perempuan nih. Kalau misalkan suaminya dipanggil Tuhan atau kemana, bisa 40 hari 40 malam nangis terus. Padahal itu gak perlu. Karena perempuan itu kuat saudara, kuat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa kata Amsal 14 ayat 1? Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Anda bisa lihat rumah? Rumah itu ada atap, ada tiang, ada lantai. Kemudian dalamnya ada perabot-perabotan. Kalau atapnya bocor, tinggal ganti atap kan gitu. Lalu wanita yang bagian mana? Sesuai dengan Amsal. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Kalau rumah runtuh, apanya yang kita robohkan? Runtuh, ini runtuh bicaranya. Jadi gubrak gitu. Tiang-tiangnya saudara. Jadi perempuan itu tiang di dalam satu rumah. Dalam rumah tangga itu tiang. Jadi rumah tangga itu kokoh apa tidak kokoh itu tergantung perempuan, bukan laki-laki. Itu Amsal kan yang mengatakannya di situ. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh itu meruntuhkannya. Jadi perempuan itu bisa meruntuhkan. Dan itu rumah kan, jadi ibarat rumah yang kokoh itu adalah tiang. Mau gak ada atap, gak ada, kalau masih ada tiang-tiangnya, rumah itu masih tetap aja berdiri. Tinggal menambahkin atap. Segitu tangguhnya seorang wanita. Ini udah tahu atau baru tahu? Kelihatannya baru tahu ya. Jadi wanita, jangan pernah lemah dalam kondisi apapun. Kalau lihat di sini saya melihat bahwa wanita jauh lebih banyak. Kalau suamimu punya masalah, itu masalah suamimu atau masalah istri? Masalah suami itu masalah istri. Kalau anak-anakmu punya masalah, itu masalah siapa juga? Masalah ibu. Kalau gereja kurang pelayanan, apakah itu semua masalah dari bapak-bapak?
Ya tidak, kalau nggak ada perempuan nggak ada potluck bapak-bapak. Lapar kita nggak ada makanan. Sesimpel itu manfaatnya seorang wanita. Tanggal 31 kemarin, tiba-tiba salah satu karyawan kami meninggal dunia. Dan ini dadakan, tanggal 30 kita masih rapat, masih segala macam untuk membicarakan lebaran. Tanggal 31 jam habis dia sholat id, dia dipanggil yang kuasa, kena serangan jantung. Yang paling menyakitkan hati saya adalah punya anak 2 masih kecil dan istrinya tidak bekerja. Makanya perempuan-perempuan kalau dilamar harus tetap bilang sama calon suami, saya tetap bekerja. Jangan mau hanya suruh di rumah ngurus anak. Karena hidup kita gak pernah ada yang tahu. Kalau ibu-ibu ditinggalkan suaminya, jangan ngomong sama anaknya. Maaf nak, kamu udah gak boleh kuliah lagi. Kita udah gak ada duit, ayah kamu udah gak ada. Jangan saudara, Anda lebih kuat dari suami Anda. Dan kalau suami sudah tidak bekerja karena sakit atau karena apalah, jangan ngomel melulu sama suaminya. Jadi wanita tangguh dan minta sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ini adalah contoh wanita tangguh di dalam Alkitab. Dan Malala adalah wanita tangguh di tahun 2000. Modern berarti ya. Saudara membaca, kalau sudah pasti udah tahu cerita Esther. Tapi mungkin ada hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak pahami. Kekuatan Esther itu ada di mana ketika dia bisa menyelamatkan orang Yahudi dari tangan Haman. Haman anak buah Seres yang ingin membasmi semua orang-orang Yahudi. Apa senjatanya Esther? Apa saudara? Esther pasal 4. Dia minta kepada Mordekai, tolong minta semua orang Yahudi yang ada di Susan untuk berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam. Saya akan berjuang di sini. Jika Tuhan berkenan, saya mati, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Hanya itu yang dia ucapkan. Karena Esther tahu betapa sulitnya bertemu dengan Ahasuerus, raja. Kalau raja itu tidak manggil, gak bisa seorang pun yang bisa berhadapan. Sekalipun dia seorang ratu. Tapi Esther menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia punya kepercayaan, dia punya iman. Bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Kemudian Malala. Siapa yang pernah mendengar cerita Malala? Coba tunjuk tangan. Wah, kacau nih kita. Malala itu adalah seorang wanita pejuang Pakistan. Yang membela kaumnya wanita karena dijajah oleh Taliban. Dan perempuan-perempuan tidak boleh bersekolah. Waktu itu Malala masih umur 11 tahun. Dia menulis di majalah tentang keadaan di Pakistan jajahan Taliban. Seluruh dunia membaca. Dan dunia yang jadi musuhnya Taliban. Tapi apakah Malala lepas begitu saja? Tidak. Malala pulang sekolah, kepalanya ditembak sama Taliban. Tapi memang dia wanita tangguh. Dia sembuh saudara. Dia sembuh. Dan sampai akhirnya dia berhasil untuk menyelamatkan wanita-wanita Pakistan untuk mendapatkan pendidikan. Jadi jangan merasa bahwa tidak ada wanita yang tidak bisa berjuang. Ini fakta, kenyataan yang kita lihat. Saya hanya ingin mengajak para wanita di sini berbicara dari hal yang fakta. Memang tidak perlu menyelamatkan, misalkan suku Batak berperang terus dibelain sama Hermina, bukan seperti itu ya. Tapi dari hal-hal kehidupan kita aja. Misalkan ada masalah-masalah yang kita hadapi yang sebenarnya tidak perlu kita harus menangisi, menyesali nasib dan mengurung diri. Sebenarnya gak perlu gitu. Tapi kita mengambil keputusan yang tepat ketika kita dalam kesulitan.
Wanita tangguh seperti itu, dia mengambil keputusan dengan tepat. Tapi yang pertama adalah Tuhan. Ada lututmu, pakai lutut untuk minta kepada Tuhan. Lalu cerita, ini yang terakhir nih, pas ya waktu saya. Cerita yang terakhir adalah, ini yang paling saya suka. Ruth dan Naomi. Karena ini kisah seperti bisa sehari-hari terjadi dalam hidup kita. Kalau dengan Esther kita kan gak mungkin berperang ya. Tapi ini kisah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Naomi ditinggal suaminya. Lalu kemudian ditinggal lagi oleh anak-anaknya. Semuanya pergi meninggal dunia. Tinggallah dia sendirian. Kalau misalkan kita yang seperti itu keadaannya, ini kan bisa kita bayangkan ya. Suami kita, anak kita. Dia bukan cuma janda, tapi juga sudah gak punya anak. Tapi saudara, apakah dia meratapi diri? Kalau kita buka buku Ruth, ini cuma 4 pasal ya, jadi cepat untuk membacanya. Dia tidak pernah meratapi diri, atau menangisi diri, atau menangisi nasib. Yang pertama dilakukan, dia langsung cari informasi ke Bethlehem. Karena waktu itu dia pindah ke ke Moab, karena Bethlehem dalam keadaan kelaparan. Lalu mereka pindah bersama suaminya dan anak-anaknya. 10 tahun mereka di sana, sampai akhirnya semua keluarganya meninggal dunia. Dan jalan yang diambil adalah dia harus hidup terus. Dia harus melanjutkan hidupnya, dia gak boleh menyerah begitu saja. Dan dia pilih untuk kembali ke Bethlehem. Setelah mereka berangkat, dia bawa kedua menantunya. Segera mau tiba di Bethlehem. Lalu dia bilang apa kepada menantu-menantunya. Ini contoh yang baik juga nih antara mertua dan menantu. Lalu dia bilang apa menantunya, pulanglah kalian. Pulanglah kepada ibumu dan bapamu. Gak ada yang kamu harapkan dari aku. Karena tidak punya keturunan bukan dari anak-anaknya. Gak mungkin lagi aku menikah. Kalaupun aku menikah, gak mungkin kamu menunggu anakku. Jadi Yahudi itu, adat Yahudi sama Batak hampir sama. Kalau misalkan ada salah satu pasangan yang meninggal, bisa digantikan oleh, misalkan suami saya meninggal. Kemudian dia punya saudara laki-laki yang belum menikah. Dia boleh mengambil saya jadi istrinya. Yahudi juga seperti itu. Makanya Naomi katakan, tidak ada lagi anak saya yang bisa jadi suami, pulanglah. Orpa bukan tidak sayang sama Naomi. Memang Naomi ini kelihatannya mertua yang baik. Jadi Naomi dan Orpa dan Ruth sangat mencintai. Dan Orpa juga sebenarnya tidak ingin meninggalkan mertuanya. Tapi dia gak punya pilihan. Karena dia orang asing. Dia pulang. Lalu apa kata Ruth? Baca Rut 1 ayat 16. Jangan paksa saya untuk pergi. Karena bangsamu adalah bangsaku. Dan Allahmu adalah Allahku. Kembali lagi. Keputusan yang tepat. Seorang Rut, bangsa Moab, yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa dia berkata begitu? Berarti selama dia hidup dengan mertuanya memberikan contoh yang baik kepada menantunya. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Keputusan yang luar biasa. Wanita yang bijak dan wanita yang tangguh. Dia memilih hal yang baik dalam hidupnya. Kemudian Naomi akhirnya dengan Ruth mereka pulang ke Bethlehem. Pertama tadi Ruth mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, ini juga catatan saya. Yang kedua, di pasal 2. Ketika Ruth sampai di Bethlehem, apakah Ruth ngongkang-ngongkang? Tidur-tiduran? Tidak, saudara. Baca. Ruth meminta izin kepada mertuanya untuk dia bekerja. Ruth orang Moab, pendatang, tidak punya siapa-siapa di sana selain Naomi.
Tapi dia bilang, seperti bahasa, ibu saya izin ya, saya mau bekerja supaya kita makan. Luar biasa saudara. Dan pekerjaannya apa? Pada saat itu sedang banyak panen. Dia bekerja memungut sisa-sisa padi yang terjatuh dari padi-padi yang tersisa. Apakah itu pekerjaan hebat atau pekerjaan yang hina? Bisa dibilang kuli. Pekerjaan yang hina. Tapi memang dia seorang menantu yang bertanggung jawab. Karena dia pikir ini mertua saya udah tua, dia harus makan. Kami harus bangkit, kami harus tetap menjalankan hidup kami. Dia bekerja saudara. Dan dia bekerja sangat rajin. Sampai pada akhirnya dia menarik perhatian dari siapa? Boas. Dia menarik perhatian Boas. Boas tanya karyawannya, siapa perempuan itu? Oh dia perempuan Moab. Dia dari Moab datang ke sini sama mertuanya. Namanya Naomi. Katanya suaminya udah meninggal. Dan mulai saat itu Ruth menjadi perhatian dari Boas. Boas melindungi Ruth, dia bilang tolong jaga. Buat dia bekerja di belakang karyawan-karyawan perempuan. Supaya dia gak diganggu. Dan bilang sama dia gak usah pindah ke tempat lain, di sini aja kerja. Dan bilang sama petani-petani itu sisakan banyak yang tersisa supaya dia bisa bawa pulang banyak ke rumahnya. Wanita yang rajin. Dia tidak main-main. Dan mulai saat itu Boas mulai memperhatikan. Dan suatu hari ketika Boas makan, dia mengundang Ruth. Dia berikan makanan, dia berikan padi. Kemudian Ruth dan Boas bilang, kasih buat mertuamu. Dan Ruth pulang, dia sampaikan ke mertuanya. Dan Naomi sudah tahu bahwa Tuhan membuka jalan untuk Ruth. Seorang yang rajin. 2 catatan buat Ruth. Pertama, dia adalah seorang yang tangguh. Kedua, dia adalah seorang yang rajin. Dan kalau kita baca sampai ke belakang, akhirnya Boas menikahi Ruth. Boas menebus Ruth dan mertuanya. Menebus. Karena memang Naomi bilang kamu boleh menikah dengan Boas karena itu sanak keluarga kita. Karena itu sepupunya suami Ruth. Jadi memang dia bisa. Nah sebenarnya bukan Ruth yang harus menikahi. Karena Boas bukan Boas yang menikahi Ruth. Karena Boas itu masih punya kakak. Jadi ada adat-adatnya. Di Yahudi juga seperti itu. Apa yang dilakukan Boas? Dia izin dulu ke kakaknya. Ada perempuan di sana bekas anak saudara kita suaminya. Anaknya Elimelek. Kamu mau gak menikahinya? Abangnya bilang apa? Kamu aja. Saudaraku, apakah itu perbuatan manusia? Apakah itu perbuatan manusia? Jadi maksud saya adalah gak ada yang mustahil di dunia ini. Tuhan bisa jadi produser film buat diri kita, buat hidup kita. Dia diatur semua skenarionya, kenapa dia harus sama Boas. Dan saudara tahu, ketika Boas menikah dengan Ruth, melahirkan anak yang bernama Obed. Obed punya anak yang namanya Isai. Lalu Isai memperanakan Daud. Daud nenek moyang siapa? Yesus Kristus. Wanita Moab. Wanita yang tidak mengenal Tuhan. Saudara tahu orang Moab itu siapa? Itu adalah keturunan Lot. Hasil perzinahannya dengan putrinya sendiri. Tuhan sangat membenci orang Moab. Tapi Tuhan pakai menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus. Ada yang mustahil gak di dunia ini? Gak ada saudara. Hanya kamu mau apa enggak dengan lututmu untuk menjadi wanita yang tangguh. Saya minta Triksi untuk menyanyikan sebuah lagu.
Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berkati. Makasih Tipsi. Amin saudara. Tuhan tidak pernah berjanji hal-hal yang tenang dan baik. Tapi Tuhan berjanji untuk ada tetap bersama dengan kita. Mungkin bisa ditampilkan ayat yang terakhir. Ini adalah ayat yang saya mau kita ingat setiap kali kita merasa kesulitan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Jadi jangan ada keraguan. Tuhan berjanji akan menolong setiap saat dalam kehidupan kita. Setiap wanita harus tangguh dan menjadi terang di tengah-tengah tantangan. Ia berpakaian kekuatan dan martabat. Amsal 31:25. Dan tentunya udah tahu itu ya, itu lambang apa? Wonder Woman. Jadi kita semua yang di gereja ini adalah Wonder Woman. Marilah kita bersatu, bekerja untuk Tuhan dan juga untuk rumah tangga kita. Tuhan memberkati.